Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen tasawuf dan teman-teman, pada podcast yang ke sesi 3 ini perkenankanlah Pak, kami dari kelompok 1 dan 2 yang akan membahas materi ittihad dan hulul ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu Pak, bagaimana termasuk kami semua tadi udah diskusi Pak. Banyak hal-hal yang mungkin perlu kami pertanyakan terkait pengertian bagaimana generasi Gen Z untuk memahami konsep ittihad dan hulul gitu Pak. Terus pro kontranya seperti apa dan lain-lainnya Pak. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kami akan tanyakan ke Bapak. Mungkin sebelum itu tadi langsung ke narasumber ya mungkin Pak ya. Pada yang terhormat Pak dosen, persilakan. Iya, ittihad dan hulul itu adalah dua konsep ma'rifat. Bagaimana sudah kita ketahui bahwa ma'rifat itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya hijab, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan jiwanya, bukan dengan indranya. Nah, ketika kita mengalami ma'rifat, ketika seorang salik mengalami ma'rifat, ada yang dengan jalur ittihad, ada yang dengan cara ittihad, ada yang dengan cara hulul gitu. Nah, di dalam ittihad dan hulul paling tidak ada dua proses fana dan proses baqo. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, apa itu fana dan apa itu baqo. Fana adalah suatu keadaan jiwa kita yang lupa ingatan terhadap makhluk Allah. Kesadarannya hilang terhadap selain Allah. Dia nggak sadar ada langit, nggak sadar ada bumi, nggak sadar ada orang di sekelilingnya. Yang dia sadari hanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, hilangnya kesadaran kepada selain Allah itu disebut fana. Sedangkan adanya kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan baqo. Jiwanya hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan dengan baqo. Nah, proses ittihad dan proses hulul itu menampung ma'rifat, fana dan baqo. Tapi beda. Nah, ya. Kalau ittihad ini pertama kali dialami oleh seorang sufi, seorang waliullah yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bahkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mendapatkan gelar Sultanul Arifin, pemimpinnya kaum arifin, pemimpinnya kaum ma'rifat gitu ya. Nah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mengalami ma'rifat dengan cara ittihad. Seperti apa prosesnya? Jadi dia jiwanya itu seolah-olah, ingat ya, ini bukan hakikat, bukan sebenarnya. Seolah-olah dia menyadari bahwa jiwanya itu menyatu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Maka disebutkan dengan ittihad, persatuan antara jiwanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ini hanya seolah-olah kesadaran. Hakikatnya ya nggak bersatu. Namanya Allah dengan makhluk ya tidak mungkin bersatu karena berbeda. Tetapi jiwanya hanya merasa menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang prosesnya itu namanya taroki. Taroki itu naik, jiwanya Syekh Abu Yazid naik, kemudian bertemu dengan Allah dan menyatu dengan Allah. Ketika menyatu dengan Allah, maka kesadarannya tuh hilang dari semua selain Allah. Bahkan kepada dirinya sendiri pun dia nggak sadar, nggak tahu ada dirinya sendiri. Dia nggak kenal kepada dirinya sendiri. Maka keluarlah sebuah kata-kata yang dalam ilmu tasawuf disebut dengan kata-kata syatohat. Syatohat itu kata-kata yang mengandung kemusyrikan secara nilai syariat. Padahal dia sendiri tidak sadar dia mengucapkan itu. Kenapa? Karena dia terpukau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengucapkan subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Maha suci akunya tuh bukan berarti dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan. Tetapi karena dia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala di sini, maka subhani, subhani, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, maka sembahlah saya. Nah, kata-kata itu adalah sebuah refleksi ketika dia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala saja, sementara dia tidak melihat dirinya sendiri dan tidak melihat semuanya. Nah, itu namanya ittihad. Jadi prosesnya jiwanya Syekh Abu Yazid naik ke atas seolah-olah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ini seolah-olah, bukan hakikatnya. Nah, ada lagi proses yang namanya hulul. Hulul itu dialami seorang waliullah yang bernama Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj, yang lebih kita kenal dengan sebutan Al-Hallaj. Al-Hallaj juga sama seperti Syekh Abu Yazid, dia mengalami fana dan bako. Kemudian dia tidak ingat, kesadarannya hilang dari semua selain Allah. Orang-orang mengatakan itu majnun, gila. Orang-orang mengatakan jazab, ya. Karena apa? Jiwanya nggak stabil. Dia melihat keindahan Allah, dia melihat kemahasempurnaan Allah. Ingat, melihatnya dengan hati, bukan dengan akal dan bukan dengan mata, bukan dengan indera. Ketika dia terpukau dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keluar kata-kata syatohatnya. Kata-kata syatohatnya apa? Anal haq, sayalah sang maha benar. Anal haq, sayalah sang maha benar. Nah, itu yang dialami oleh Al-Hallaj. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa dinamakan hulul? Hulul itu artinya menempati. Secara bahasa itu artinya menempati. Karena prosesnya apa? Prosesnya Al-Hallaj jiwanya mengalami kesadaran seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu turun, tanazul. Kalau tadi taroki, naik. Kalau ini Allah seolah-olah turun menyatu dengan Al-Hallaj. Kebalikannya, kalau tadi yang aktif adalah ruhnya Syekh Abu Yazid, ruhnya seorang sufi. Kalau sekarang yang aktif adalah Allah. Allah turun seolah-olah menyatu dengan Al-Hallaj. Ketika menyatu dia fana, lupa ingatan, dia bako, ingatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nggak sadar ada makhluk. Yang dia tahu hanya, yang dia sadar adalah Allah. Anal haq, saya sang maha benar. Anal haq, saya zat yang maha benar. Nah, keadaan ini nggak lama, sebentar, mungkin hanya 5 menit atau ada yang 1 jam. Nah, jadi nggak selama-lamanya. Nah, orang-orang mengatakan ini majnun. Majnun tuh gila. Kalau bahasa gampang kita, orang lagi tergila-gila sama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari efek yang memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti anak remaja kan begitu ya. Anak remaja kalau lagi tergila-gila sama pacarnya, iya, misalnya pacarnya namanya Nina, dia akan selalu menyebut-nyebut nama Nina. Pacarnya namanya Yanto, dia akan selalu menyebut-nyebut nama Yanto. Lagi ngobrol sama temennya, yang diomongin Yanto. Lagi ngomongin apapun, yang diomongin pacarnya Nina misalnya. Ya. Nah, sufi itu begitu, yang selalu disebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hulul dan ittihadnya begitu, yang selalu diomongin Allah terus. Dia mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Dia mendapatkan sesuatu yang pahit, astagfirullah. Yang nggak enak-enak, astagfirullah. Melihat sesuatu yang takjub, ada geledek, jeger, dia kata-katanya keluar, subhanallah. Jadi selalu yang keluar itu kata-kata nama yang dicintainya. Nah, sufi mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ittihad dan hulul itu adalah gambaran orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang berefek kepada kesadaran jiwanya, dia terpukau dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah jiwanya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya ya enggak menyatu, hanya kesadaran jiwanya saja gitu. Cara psikologi begitu. Ya. Pak, Iya. mengenai hulu ya Pak. Mm-mm. Kalau kita sekilas doang gitu ya Pak, Mm-mm. kalau kita nggak memahami betul, Iya. itu kan termasuk mungkin ada sebagian orang yang beranggapan itu tuh sesat ya Pak. Iya, ya. betul. Nah, pertanyaannya gimana sih Pak, kita itu bisa memahami hulu tanpa jatuh ke pemahaman yang salah? Iya. Kita sebagai Gen Z kan pasti, apalagi dengan teknologi yang perkembangannya sangat pesat ini ya Pak, banyak Iya. informasi yang mudah didapat. Iya. Itu gimana cara kita bisa memahami betul biar kita nggak memahami yang salah? Iya. Pertama, ketika kita ingin memahami konsep hulul dan ittihad, itu harus diamati konsepnya seperti apa secara sistematis dan secara akademik. Nah, maka kita harus mendalami, paling dasar adalah ilmu filsafat dulu. Yang kedua ilmu kejiwaan, dan yang ketiga adalah tentu ilmu tasawuf. Jadi kita bisa memantau memantau konsep hulul dan ittihad itu dari sisi ilmu psikologi. Orang kalau sedang jatuh cinta, jangankan sufi yang jatuh cinta kepada Allah, anak remaja yang jatuh cinta kepada pacarnya saja dia mengalami gila, walaupun gilanya tidak segila sufi gila kepada Allah gitu. Karena yang digilai adalah makhluk, lawan jenisnya. Dia tergila-gila ya. Nah, apalagi seorang sufi yang melihat keindahan dan kesempurnaan Khalik, Sang Maha Pencipta, pasti jiwanya akan gila. Nah, ini dari sisi psikologi. Yang kedua dari sisi filsafat. Ketika dia mencerna pengalaman hulul atau pengalaman ittihad, maka dia akan mencerna pemikiran dari sisi filsafat. Oh, dari sisi filsafatnya itu seperti ini. Bisa nanti akan nyambung. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan, kita tidak gampang untuk menjudge satu kasus tertentu kemudian sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik, tapi tidak. Tetapi kita lihat dulu dari sisi mana nih? Dari sisi psikologi, dari sisi syariat, oke, dari sisi ilmu yang lain, filsafat dan lain sebagainya, maka kita akan ketemu. Maka satu keilmuan itu tidak hanya bisa diprediksi oleh satu disiplin ilmu saja, tetapi bisa dilihat atau ditinjau dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain. Begitu. Iya. Ada. Ini ya Pak, Mm-mm. saya bertanya, Mm-mm. berarti ketika kita ingin memahamkan teman-teman kita nih, misalnya Mm-mm. ada yang bertanya tentang hulul atau tentang ittihad atau tentang wahdatul wujud yang Iya. sama mungkin konsepnya, berarti kita nanti memahamkan mereka dari sisi yang tadi Bapak bilang, dari sisi filsafatnya dulu, berarti secara bertahap gitu. Iya, Jadi betul. nggak langsung ke konsep hulul tuh kayak gini. Iya, betul. Ya, paling tidak kita menjelaskan tentang proses dimulainya dari apa dulu. Nah, kan tadi fana dan bako itu kita bisa meninjau dari sisi ilmu psikologi. Ilmu psikologi ketika orang yang dalam keadaan gila, ya bagaimana namanya orang gila? Orang gila itu tidak bisa dihukumi dengan sesuatu gitu kan. Dari sisi psikologinya seperti apa? Kan begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menjelaskan dengan rinci dari mulai proses dasar sampai proses akhir, dan kita jelaskan hakikatnya itu tidak menyatu, tetapi itu hanya kesadaran jiwa saja, itu sebenarnya nggak masalah. Walaupun kita tidak meninjau dari sisi psikologi ataupun dari sisi filsafat, itu nggak masalah. Orang pasti akan mengerti, oh iya, ini dia prosesnya, berarti jiwanya sedang bergejolak gitu ya. Jiwanya sedang bergejolak melihat sesuatu yang maha sempurna, sementara jiwanya tidak sempurna karena dia sebagai makhluk begitu. Kalau misalnya kita kasih penjelasannya kayak sedikit dengan bahasa
sebenarnya bukan hakikatnya, dia tuh kayak ngigo aja sebenarnya. Iya, betul. Iya. Sama apa? Iya, nggak Penjelasannya masalah. sama Iya, ya berarti? iya betul sama. Jadi tadi yang saya sebutkan syatohat. Iya. Syatohat itu bahasa kitanya ngigo. Nah, walaupun itu mengandung kata-kata yang musyrik ya. Kata-kata yang menganggap diri kita Tuhan, bukan. Dia mengatakan subhani maha suci aku itu bukan berarti dia menegaskan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi karena yang dilihat adalah Tuhan, itu ngigo. Mulutnya itu ngigo gitu ya. Bukan berarti hakikatnya dia mengatakan mengakui diri saya sebagai Tuhan. Ya betul itu, pakai kata-kata yang sederhana. Nah, iya. Betul, betul. Sangat bahaya Pak ya kalau misalnya sampai anak muda zaman sekarang tuh belajar tentang tasawuf atau tentang tasawuf yang tentang konsep hulul itu mereka belajar tanpa bimbingan. Iya. Mereka belajar hanya dari jurnal atau dari YouTube misalnya, tapi tanpa bimbingan langsung, itu bahaya nggak sih Pak? Ya, kalau seandainya pola pikirnya bagus dan sempurna, proses belajarnya sempurna dan baik, maka sebenarnya sih tidak bermasalah. Tergantung dari media untuk menjelaskannya. Kalau media menjelaskannya dengan kalimat dan kata-kata yang baik dan terperinci, insya Allah akan dimengerti dengan benar. Tetapi kalau medianya memang menjelaskannya tidak sempurna dan langsung menjudge ini salah, ya pasti akan menjadi salah. Memang ketika kita belajar tasawuf, kita harus didampingi atau dibimbing oleh guru yang benar-benar mengerti tentang konsep tasawuf, khususnya tentang ittihad dan hulul, seperti itu. Kalau di luar itu ada Al-Halaj, ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kalau di Jawa ada juga. Siapa itu? Ada yang tahu? Syekh Siti Jenar, betul. Syekh Siti Jenar mengalami trans juga. Kalau dalam bahasa psikologi, jiwanya tuh ekstase. Ekstase itu apa? Merasakan kenikmatan yang luar biasa karena memandang, melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Jawa, Syekh Siti Jenar itu mengalami ekstase yang luar biasa yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, sehingga keluar kata-kata igawan tadi seperti yang disebutkan, keluar kata-kata syatohat, oranana pangeran angin ingsun, tidak ada Tuhan kecuali saya. Nah, padahal Syekh Siti Jenar lagi nggak sadar itu, lagi nggak sadar, yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Pak, kita kan ini ya Pak sering mendengar kisah-kisah para tokoh sufi ini Pak. Iya. Sebenarnya dari kita juga sih karena kecintaan sufi sama Allah itu kan sangat luar biasa gitu ya. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak pesan dari Bapak yang buat kita nih biar kita juga ada rasa sedikit menumbuhkan rasa cinta. Terkadang kita melakukan kewajiban itu hanya takut kan Pak. Takut Iya, iya. misal, ya udah takut karena takut disiksa, misal Iya. mau sholat karena takut masuk neraka gitu. Iya. Tapi bukan karena sebagai rasa cinta. Nah, Betul, betul. kalau dari para sufi ini kan luar biasa ya, kita pelajari selama ini tuh cintanya mereka sama Allah tuh sangat-sangat tinggi dan Iya. number one banget gitu Allah Betul, tuh. Nah, betul. kira-kira ada nggak sih pesan dari Bapak untuk kita nih para Gen Z ini belajar biar kita ini punya rasa cinta gitu, cara menentukan cinta yang lebih fokusnya ke Allah dulu gitu. Emang kan pertama yang harus dicintai itu sama Allah dulu gitu. Betul. Iya. Langkah yang paling mudah adalah kita sering-sering membaca riwayat hidupnya para sufi. Kita sering-sering membaca kisah-kisah hikmahnya kaum arifin, para sufi, para wali-wali Allah. Kita bisa membaca kisah hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gimana beliau sangat kuat mempertahankan syariat walaupun godaan dan lain sebagainya. Ketika beliau mendapatkan makom tertinggi, beliau digoda oleh setan. Ini ada sebuah kisah ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau berzikir, kemudian iblis datang menyerupai sebuah asap keluar di depannya. Si iblis itu mengatakan, "Saya Allah. Kamu adalah kekasihku. Karena kamu sudah menjadi kekasihku, maka semua syariat sudah gugur. Kamu tidak perlu menjalankan syariat. Tidak perlu menjalankan puasa Ramadan, tidak perlu menjalankan sholat 5 waktu. Kamu boleh berzina dan apapun semau kamu, karena kamu sudah menjadi kekasihku." Apa kata Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan,
Tidak mungkin Allah menyuruh saya untuk melanggar syariat. Maka di situ di sampingnya ada sendal, ditimpuk itu iblis. Asap ditimpuk pakai sendal ya. Maka si iblis itu pergi keluar. Kata iblis itu, "Oh, kamu nggak bisa digoda oleh saya." Ya, saya tahu. Karena ini Allah tidak mungkin mengajak seseorang atau memerintahkan seseorang untuk melanggar syariat. Pasti ini datangnya dari iblis. Nah, ini salah satu dari hikmah bahwa kita itu bisa mencontoh para sufi kalau kita sudah di atas. Kita tidak boleh tergoda dengan apapun. Kita sudah menjadi seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh, kita nggak boleh sombong, gitu ya. Kita tidak boleh, apalagi tidak boleh pamer, tidak boleh melupakan orang yang di bawah, sama seperti Syekh Abdul Qadir. Atau hal-hal yang paling dasar. Ada salah seorang sufi, itu istiqomah. Setiap sholat itu berjamaah terus. Suatu ketika, sholat jamaah ini kan masuk bagian dari syariat. Ya. Nah, suatu ketika beliau ketiduran, enggak sholat jamaah. Walaupun sholatnya itu enggak ketinggalan. Kalau nggak salah beliau nggak sholat jamaah sholat zuhur. Jadi beliau tidur, katakanlah mungkin tidur dari jam 11, bangunnya jam 1. Sementara di masjid sudah selesai sholat jamaahnya jam 12 lewat 10 misalnya. Beliau sangat menyesal. Astagfirullah ya Allah, saya tidak sholat jamaah. Berarti pahala-pahala dari engkau saya lewatkan begitu saja. Beliau menyesali dari perbuatan itu. Akhirnya apa? Beliau setiap malam itu sholat tahajud 100 rakaat. Untuk apa? Dalam rangka mentobati ketinggalan sholat jamaah. Ada lagi. Itu seorang sufi ya. Seorang sufi ini beliau setiap hari sedekah. Sedekahnya itu kalau sekarang 5.000. Jadi dia pergi ke terminal, ada orang minta-minta kasih 5.000. Besoknya lagi pergi ke masjid, ada orang minta-minta kasih 5.000. Nah, suatu ketika beliau pergi, ternyata tidak ada orang miskin. Ketika tidak ada orang miskin, dia nangis. Ya Allah, saya nggak bisa bersedekah. Di mana orang miskin? Saya ingin mendapatkan pahala dari engkau. Nah, saking menyesalnya, itu sampai nangis berjam-jam karena tidak bisa bersedekah. Nah, kisah seperti ini kan menjadi inspirasi kita untuk melakukan sedekah. Ada lagi namanya Syekh Sirri As-Sakoti. Syekh Sirri As-Sakoti itu seorang waliullah besar yang berada di Baghdad. Syekh Sirri As-Sakoti ini seorang pedagang, punya toko besar, seorang pedagang yang sukses. Beliau orang kaya. Nah, beliau kemudian ketika adzan zuhur pergi ke masjid. Tokonya ditutup. Saya mau sholat jamaah. Setelah sholat selesai, ketika beliau sholat jamaah di masjid, itu pasarnya kebakaran. Semua toko terbakar, kecuali tokonya beliau yang tidak terbakar. Tokonya Syekh Sirri As-Sakoti. Nah, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir, kemudian berdoa. Setelah berdoa, beliau keluar dari masjid. Beliau kaget, ini ada asap apa? Orang-orang kemudian, pasar kebakaran. Ada orang satu, ya Syekh, semua toko terbakar di pasar. Terus hanya toko Anda saja yang tidak terbakar. Beliau kemudian menjawab, alhamdulillah. Sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah. Tapi setelah mengucapkan alhamdulillah, kemudian beliau astagfirullah, langsung nangis. Kenapa coba nangis? Karena beliau mengatakan, astagfirullah, saya telah berbuat zalim. Saya mengucapkan alhamdulillah di atas penderitaan orang-orang lain. Sampai beliau mengucapkan astagfirullah untuk mentobati itu selama 40 tahun. Tuh, bayangkan. Itu gara-gara beliau merasa salah, menari di atas penderitaan orang lain. Nah, jadi seorang sufi itu bukan hanya mencintai Allah, tetapi juga mencintai makhluk Allah, memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Itu seorang sufi itu begitu. Nah, dari kisah-kisah yang menarik seperti ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Oh, cara yang baik beragama tuh begini. Punya hati yang bersih, punya jiwa yang sosial yang merekat dengan sesama manusia,
dengan sesama muslim dan lain sebagainya. Ada lagi satu lagi. Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu rumahnya itu nyewa di atasnya itu orang Nasrani, di bawahnya Imam Hasan Al-Basri sama istrinya. Nah tapi sayang, di atasnya, karena rumahnya di atasnya itu orang Nasrani, WC-nya itu netes airnya, netes ke bawah. Nah terus apa, setiap hari Imam Hasan Al-Basri itu menampung air tetesan itu agar supaya tidak netes ke lantai rumahnya, karena kalau netes pasti najis, nggak bisa buat sholat. Nah, setiap hari netes. Kata istrinya apa? Wahai suamiku, kenapa engkau tidak melaporkan saja kepada pemilik rumah di atas? Kenapa nggak protes aja gitu? Ini netes nih, coba perbaiki. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Saya takut dia akan tersinggung dan marah kalau saya protes. Jadi ditahan selama 40 tahun dia melakukan penadahan air itu setiap hari, sampai akhirnya kemudian si pemilik rumah yang Nasrani itu turun. Ketika turun dia berkunjung kepada Syekh Hasan Al-Basri, dia melihat, loh ini tetesan air dari rumah saya ya? Iya, kata Syekh Hasan Al-Basri, tapi tolong jangan marah ya. Tuh, bayangkan, yang meminta maaf duluan Syekh Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, bukan orang Nasraninya. Kata orang Nasrani, oh enggak, justru saya yang salah. Kok kenapa Anda yang minta maaf dulu? Sungguh luar biasa akhlak Anda. Karena dia terpukau dengan akhlaknya Imam Hasan Al-Basri, akhirnya apa? Akhirnya orang Kristen ini masuk Islam. Tuh. Jadi apa? Masuk Islamnya karena akhlak seorang sufi kekasih Allah Subhanahu. Jadi seorang sufi itu punya jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Nah, begitu. Ya, itu hebatnya. Kita bisa belajar dari kisah-kisahnya para sufi begitu. Mungkin dari kelompok dua, Silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, ya silakan. Kadang orang berpikir itu kalau udah bicara tentang ittihad dan hulul dalam ilmu tasawuf, Iya. itu jauh dari syariat. Iya. Sebenarnya bagaimana sih cara menyeimbangkan antara pengalaman batin dan syariat Islam? Oh iya. Ya, pengalaman batin itu didapat ketika dia sudah konsisten dengan syariatnya. Tidak ada seorang wali pun yang melanggar syariat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami syariatnya kuat. Nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah ninggalin puasa Ramadan, nggak pernah ninggalin. Begitu juga Syekh Mansur Al-Hallaj, Husain bin Mansur Al-Hallaj, nggak pernah ninggalin syariat. Jadi orang yang mengalami puncak ekstase melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwanya itu dikarenakan syariatnya kuat. Jadi sekali lagi, tidak ada seorang sufi pun yang melanggar syariat. Makanya Imam Malik bin Anas berkata, Pak, man tafaqaha bi ghairi tasawufin tazandaqa wa man tafaqaha bi ghairi tasawufin tafassaqa wa man jama'a bainahuma tahaqqaqa. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, maka dia orang zindik, orang fasik. Barang siapa orang bertasawuf tanpa berfikih, maka dia orang zindik. Barang siapa yang menggabungkan antara fikih dengan tasawuf, antara syariat dengan tasawuf, maka dia akan mendapatkan hakikat, akan mendapatkan kebenaran sejati, dan akan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, harus sempurna syariatnya. Nggak mungkin Al-Hallaj, nggak mungkin Syekh Abu Yazid meninggalkan syariat, enggak. Syariat itu pondasi yang paling dasar, paling awal, tidak mungkin ditinggalkan. Begitu. Ya. Ada satu kisah lagi dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu seorang yang sangat menghormati ibunya. Beliau itu ayahnya meninggal dunia, jadi beliau itu seorang yang yatim. Nah, ketika beliau masih remaja, kira-kira berumur 15 tahun, beliau itu kan tinggalnya bersama dengan ibunya. Waktu itu sangat dingin sekali cuacanya. Dinginnya itu sampai -5 derajat. Sampai -5 derajat.
Nah, ketika beliau tidur bersama ibunya, ibunya malam-malam tuh kehausan. Malam-malam kehausan. Ya Aba Yazid, katanya, tolong ambilkan saya minum, katanya. Baik ibu, dia ngambil minum tuh ke sumur. Sumurnya itu di luar rumah. Jadi sambil kedinginan, beliau langsung ngambil air minum. Ketika kembali lagi, ya katakanlah itu sekitar jam 12 lah ya, jam 12 malam. Sampai kembali lagi, dia sambil memegang gayung untuk meminumkan kepada ibunya. Ibunya tidur kembali. Beliau tidak berani membangunkan ibunya, saking hormatnya kepada ibunya. Sampai apa? Sampai tangan dan airnya itu beku. Karena cuaca 5 derajat. Dan itu beliau tahan sampai bangun-bangun itu jam 5 subuh. Berarti berapa jam tuh? Beliau begini aja. 5 jam. Dari jam 12 sampai jam 5 beliau menunggu ibunya bangun. Dan beliau tidak berani untuk membangunkan ibunya. Saking hormatnya kepada ibunya. Tuh. Seorang sufi yang memiliki karakter dan akhlak hormat kepada orang tuanya, ini menjadi inspirasi buat kita. Agar supaya kita juga harus hormat kepada orang tua. Terutama kepada ibu kita. Tuh. Itu hebatnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Iya. Gitu. Makanya beliau mendapatkan pengalaman berupa ittihad, kesadaran menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, silakan. Dalam pembahasan Hmm. jihad, adakah sejarah yang menceritakan tentang munculnya konsep jihad dalam dunia tasawuf? Iya. Konsep ittihad itu ya memang hanya dialami Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Selanjutnya ya mungkin para sufi-sufi yang lain pernah mengalami ittihad walaupun tidak ditulis secara sistematik, tidak ada. Tapi sufi-sufi yang lain banyak yang mengalami fana dan bako seperti yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami. Seperti misalnya kalau di Jawa ada Syekh Siti Jenar, atau di Baghdad juga ada seorang sufi yang bernama Ainul Qudud Al-Hamadani. Itu sama, beliau mengalami fana dan bako. Ainul Qudud Al-Hamadani itu murid dari Imam Ahmad Al-Ghazali. Imam Ahmad Al-Ghazali itu adiknya Imam Muhammad Al-Ghazali. Ya. Syekh Ainul Qudud Al-Hamadani sama seperti itu. Atau di Persia lagi ada seorang sufi yang bernama Syuhrawardi. Ya. Itu juga sama mengalami hal seperti itu. Tapi konsepnya tidak ditulis seperti yang dialami seperti yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena Syekh Abu Yazid pun tidak menulis konsepnya. Yang menulis adalah murid-muridnya. Murid-muridnya menulis, oh pengalaman Syekh Abu Yazid itu begini. Itu pun diambil dari syair-syairnya Syekh Abu Yazid. Begitu juga Al-Halaj. Al-Halaj tidak pernah menulis tentang begitu. Yang menulis adalah murid-muridnya ketika Al-Halaj mengeluarkan syair-syair. Karena beliau menggandrungi Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menulis syair-syair. Nah, dari syair-syair itu kemudian disimpulkan, oh begini, ini namanya hulul, ini namanya ittihad. Jadi konsep dan istilah itu yang membuat adalah murid-muridnya. Begitu. Ya, sufi tidak ada yang berusaha untuk memperlihatkan pengalamannya, nggak pamer, nggak ria, gitu ya. Kalau hulul atau ittihad itu kan kayak semacam hadiah gitu ya, Iya betul, dari Allah betul, untuk betul. orang-orang sufi. Iya betul, Dan tingkatannya mereka pun, beliau-beliau pun sudah sangat tinggi gitu. betul, betul. Kalau misalnya untuk kayak manusia biasa nih ya, kita Hmm. ya menjalankan syariat seadanya, Iya. ya wajib-wajib saja. Mm-mm. Ya mungkin itu pun ya kita masih berusaha untuk bisa maksimal. Iya. Nah itu kedekatan spiritual apa sih Pak? Tanda-tanda kedekatan spiritual yang Iya. seperti apa yang mungkin kita bisa capai? Sebenarnya begini, pengalaman ittihad dan hulul pun itu bagi sufi-sufi yang jiwanya tidak stabil. Ada lagi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari ittihad dan hulul itu dia tidak mengalami seperti itu, tidak mengalami kebersatuan dengan Allah. Misalnya Syekh Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, siapa Imam Hasan Al-Basri. Ya dia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
dia stabil. Jadi ketemu, dia melihat, menyaksikan kesempurnaan Allah, itu nggak gila. Itu karena jiwanya sudah stabil. Nah, kalau yang sufi seperti tadi, itu jiwanya nggak stabil. Jadi sebenarnya tingkatannya masih ya kelas 2 lah. Kalau yang kelas 1-nya itu seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Nah, itu jiwanya stabil walaupun beliau menyaksikan keindahan atau kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap stabil jiwanya. Nah, itu yang hebat yang seperti itu, begitu ya. Iya. Ya, yang penting iya. Iya, betul. Iya. Iya. Itu sebenarnya orang biasa, bukan orang Iya. yang sangat-sangat apa namanya, menekankan sufi atau dia yang Betul, tidak- betul. Iya, kita bisa memprediksinya dengan 2 hal. Yang pertama, dia taat kepada kewajiban syariat. Yang kedua, akhlaknya baik. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada non-muslim, akhlak kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu indikasinya cuma 2. Ya. Oke, cukup. Kita sudah adzan zuhur. Silakan, mau ditutup atau dilanjutkan? Mungkin ditutup aja Pak ya. Oke, karena silakan. waktu Iya, saya iya. juga kayaknya nggak usah nyimpulin lagi ya, mungkin teman-teman udah paham kan. Insya Allah ya. Jadi intinya kan Sufi Syekh Abu Yusuf Yazid al-Bustami, antara yang ada 2 tadi. Mungkin itu aja Pak ya. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya dan penjelasannya. Mudah dimengerti Pak. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi ya Teh ya, dan teman-teman, agar kecintaan kita tumbuh, semakin tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.